Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Belajar Algoritma. Perkenalkan, saya Dani Sanjaya, mahasiswa program studi informatika di Universitas 11 April Sumedang tercinta kita. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu algoritma pada materi struktur data dan algoritma, yaitu Uniform Cost Search atau sering disingkat UCS. Di podcast ini saya tidak sendirian. Sudah ada narasumber yang siap berbagi. Silakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Wiryateja, mahasiswa S1 Program Studi Informatika di Universitas 11 April Sumedang. Terima kasih Kang telah mengundang saya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Baik, lanjut. Nah, langsung masuk ke materi pembahasan pertama. Pertanyaan pertama, sebenarnya apa itu sih algoritma Uniform Cost Search? Nah, Kang, Uniform Cost Search ini adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur dengan biaya total paling rendah dari titik awal ke titik tujuan. UCS bekerja dengan cara mengeksplorasi simpul berdasarkan biaya kumulatif paling kecil menggunakan priority queue. Jadi simpul dengan biaya terkecil selalu dieksekusi terlebih dahulu. Oke. Lanjut, kenapa tidak pakai BVS atau DFS? Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus menggunakan QCS? Kenapa tidak pakai BFS atau DFS saja? Mungkin boleh dijawab, Kang. Mungkin untuk BFS dan DFS memang bisa digunakan untuk pencarian jalur, tetapi keduanya tidak mempertimbangkan biaya. BFS hanya cocok jika semua jarak atau biaya sama. DFS lebih cocok untuk eksplorasi, bukan optimasi jalur. Sedangkan UCS bisa menemukan jalur terbaik walaupun tiap sisi memiliki bobot yang berbeda. Jadi UCS ini lebih akurat untuk masalah yang mengutamakan biaya minimum. Oke, baik. Mungkin lanjut ke konsep dasar UCS ya, Kang. Sekarang mari kita bahas konsep dasarnya, bagaimana prinsip kerja UCS. Baik, Kang, silakan untuk menjawab. Jadi prinsipnya ini ada 3. Yang pertama ini biaya kumulatif atau cost. Setiap simpul memiliki akumulasi biaya dari titik awal hingga simpul tersebut. Yang kedua, priority queue. UCS menggunakan struktur data priority queue agar simpul dengan biaya paling kecil diproses lebih dulu. Yang ketiga, ada expand simpul termurah. UCS selalu memilih jalur yang paling murah saat itu sebelum mencoba jalur lain. Ini yang membuat UCS pasti menghasilkan solusi optimal. Oke, baik. Lanjut, agar lebih jelas, boleh diberikan contoh sederhana. Apa itu sih, Kang, contohnya? Baik, kita ambil contoh saja pencarian rute. Misalnya, kita ingin pergi dari A ke C. Dan setiap jalur memiliki biaya perjalanan. Dari A ke B itu 2, misalnya dari A ke C itu 5, B ke D itu 4, C ke D itu 1, D ke E itu 2. Nah, jika kita memilih jalur sembarang, bisa jadi biaya total besar. Tapi UCS akan mencoba jalur yang biayanya totalnya paling kecil terlebih dahulu. Sehingga algoritma menemukan jalur A ke B, B ke D, D ke E. Dengan total biaya 2 tambah 4 tambah 2 sama dengan 8. Yang merupakan biaya termurah. Itulah kekuatan UCS, menjamin solusi yang optimal. Baik, lanjut. Mungkin sekarang kita masuk ke bagian teknis. Apa langkah-langkah sih, Kang, umum algoritma UCS? Secara umum UCS itu yang pertama memasukkan simpul awal ke priority queue dengan biaya 0. Yang kedua, ambil simpul dengan biaya paling kecil.
Yang ketiga, jika simpul itu adalah tujuan berhenti. Yang keempat, jika bukan, kembangkan expand semua tetangganya. Yang kelima, hitung biaya kumulatif tiap tetangga. Yang keenam, masukkan tetangga ke priority queue. Yang ketujuh, ulangi sampai tujuan tercapai karena selalu memilih jalur termurah. Hasil akhirnya pasti jalur paling optimal. Baik. Oke, lanjut Kang. Apa sih kelebihan dan kekurangan UCS? Apa saja kelebihan dan atau kelebihannya yaitu Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama bisa menjamin solusi optimal, yang kedua itu cocok untuk graf berbobot, lalu yang ketiga efektif mencari jalur termurah. Nah, untuk kekurangannya mungkin yang pertama bisa lambat ketika graf sangat besar. Yang kedua butuh memori lebih karena menyimpan semua simpul yang dieksplorasi. Yang ketiga tidak bekerja baik pada graf dengan biaya negatif. Oke. Selanjutnya, apa sih algoritma uniform cost search biasanya diterapkan di mana saja? Beberapa penggunaan nyata UCS ini, yang pertama ada di navigasi GPS untuk mencari rute termurah. Yang kedua optimasi biaya logistik. Yang ketiga papan permainan seperti puzzle 8 dan 15. Yang keempat perencanaan robot atau robot path planning. Yang kelima sistem jaringan komputer untuk mencari routing termurah. Yang keenam problem pencarian dengan bobot variatif. Mungkin ini di penghujung acara yaitu penutup. Baik, menarik sekali pembahasannya hari ini. Jadi kesimpulannya semua yaitu uniform cost search adalah algoritma pencarian jalur optimal yang bekerja dengan memilih simpul berdasarkan biaya kumulatif paling kecil, sehingga sangat cocok untuk masalah yang mengutamakan jalur dengan bobot minimum. Terima kasih kepada narasumber kami. Mungkin semoga podcast ini membantu memahami materi algoritma khususnya untuk tugas kuliah. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.